Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Mutiatun Nur Alifah dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas C semester 4. Di sini saya akan membawakan atau mempresentasikan materi tentang pembelajaran keterampilan membaca. Yang pertama di sini ada keterampilan membaca. Keterampilan membaca yaitu suatu kemampuan berbahasa. Suatu kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam melihatnya atau memahami makna yang terkandung dalam sebuah tulisan dengan tepat dan fasih. Metode pembelajaran keterampilan membaca adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan dalam keterampilan berbahasa. Yang salah satu keterampilan tersebut yaitu membaca, di mana cara mengajarkan para siswa untuk bisa membaca dan memahami isi dari tulisan atau pesan yang disampaikan. Kata qiraah berasal dari kata qara'a yaqra'u yang mempunyai arti membaca. Membaca adalah proses komunikasi antara pembaca dengan penulis melalui teks yang ditulisnya. Maka secara langsung di dalamnya adalah hubungan kognitif secara antara bahasa lisan dengan bahasa tulisan. Jeremy Hermer dalam bukunya yang dinukil oleh Furqan menyatakan bahwa ada 6 keterampilan yang harus ditekankan dalam pembelajaran membaca, yaitu yang pertama ada keterampilan prediktif, kedua mencari informasi tertentu, ketiga memperoleh gambaran secara umum, yang keempat memperoleh informasi rinci, yang kelima mengenali fungsi dan pola wacana, yang keenam menarik makna dari teks. Selanjutnya ada karakter metode membaca. Yang pertama, tujuan utamanya adalah kemahiran membaca, yaitu supaya peserta didik mampu memahami teks ilmiah untuk kepala studi. Dua, materi pelajar merupakan buku bacaan utama dengan suplemen daftar kosakata dan pertanyaan-pertanyaan isi bacaan, baik bacaan penunjang untuk perluasan buku latihan mengarang terbimbing dan percakapan. 3. Basis kegiatan pembelajarannya adalah memahami isi bacaan didahului oleh pengenalan kosakata pokok dan maknanya, kemudian mendiskusikan isi bacaan dengan bantuan guru. Pemahaman isi bacaan melalui proses analisis, tidak dengan penerjemahan harfiah. Meskipun bahasa ibu boleh digunakan dalam mendiskusikan isi teks. Yang keempat itu membaca diam lebih diutamakan daripada membaca keras. Yang kelima, kaidah bahasa diterangkan seperlunya, tidak boleh berkepanjangan. Kelebihan dan kekurangan pada pembelajaran membaca. Yang pertama ada kelebihan. 1. Peserta didik dapat dengan lancar membaca dan memahami bacaan-bacaan bahasa Arab dengan fasih dan lancar. 2. Peserta didik dapat menggunakan intonasi bacaan bahasa Arab sesuai dengan kaidah membaca yang benar. Ketiga, peserta didik diharapkan mampu menerjemahkan kata-kata atau memahami kalimat-kalimat bahasa Arab yang diajarkan. Dan bagian kekurangannya, yang pertama, pada metode ini untuk tingkat pemula agak sulit untuk diterapkan karena siswa masih sangat asing untuk membiasakan. Terkadang harus terpaksa berkali-kali menuntut dan mengulang. 2. Metode membaca lebih menitik beratkan pada kemampuan peserta didik untuk mengucapkan atau kata-kata dalam kalimat bahasa Arab yang benar atau dan lancar. 3. Pembelajaran lebih sering terasa membosankan, terutama bila guru yang mengajarkan tidak simpatik atau metode yang diterapkan kurang menarik bagi peserta didik. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.